Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah ngeklik video ini. Semoga kalian sehat selalu ya guys, dimanapun kalian berada. Oke, di video kali ini kita akan sharing lagi ya guys. Jadi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara penanganan ikan kita ketika bertelur ya guys. Nah, perlu kalian ketahui, ikan maskok ini kalau sudah bertelur berjumlah sangat tidak terhitung guys, bisa mencapai ratusan bahkan mencapai ribuan guys ya. Nah, dari sinilah terkadang kita merasa stres, tapi ada juga yang memang sengaja diharap-harapkan untuk ikan ini bertelur guys ya. Nah, kenapa saya bilang stres? Karena kemungkinan yakni kita tidak mengharapkan telur tersebut guys ya, dan yang pastinya akan membuat pekerjaan tambahan untuk kita, jadi dengan cara menguras akuariumnya sampai bersih kembali guys. Nah, kalau kita memang sengaja untuk breeding atau mengharapkan ikan ini bertelur karena kemungkinan genetiknya sangat bagus ya guys, hal yang perlu kalian siapkan adalah kalian harus menyediakan tempat lain guys, agar proses pemijahannya berjalan dengan lancar ya. Jadi jangan kalian jadikan satu seperti ini sebanyak ini. Kalau terlalu banyak ikan dalam proses pemijahan, maka hasilnya akan tidak maksimal guys ya. Nah, yang akan terjadi adalah bukannya banyak telur, tetapi telur itu akan dimakan oleh beberapa ekor ikan yang lain guys ya. Nah, fungsi dari tempat lain itu sendiri seperti halnya di akuarium ini panjangnya 100 cm guys. Kalian bisa sediakan akuarium lain sekitar 60 cm atau 50 cm untuk proses pemijahannya sendiri. Nah, nanti ikan yang akan bertelur biasanya sudah terlihat ya guys, terlihat dari kejar-kejaran seperti ikan saya yang kemarin yang ada yang bertelur. Nah, ketika sudah mengetahui ikan mana yang bertelur, kalian angkat guys, dimulai dari betina juga pejantannya ya, kalian pisahkan ke tempat yang satunya. Nah, setelah terjadi pembuahan dan banyak sekali telur, ketika udah selesai kalian harus pisahkan ya. Jadi kalian harus pisahkan lagi antara telur dan indukan tersebut guys. Karena ya meskipun dia adalah telur dari ikan tersebut, tetap aja guys, kalau kita tidak pisahkan, telur-telur tersebut akan dimakan ya. Nah, jika indukan tersebut sudah dikembalikan ke tank yang awal, otomatis telur tersebut sudah siap untuk menetas guys. Nah, kita tunggu aja sekitar 4-7 hari guys, maka telur tersebut akan menetas dengan sendirinya ya, tanpa harus dikerami oleh indukannya. Dan saran saya, selama proses penetasan sampai sekitar usia 2 bulan atau 3 bulan, kalian cukup kasih aerator aja guys, untuk sedikit menyuplai oksigen, dan jangan menggunakan filter ya guys. Kalau kita menggunakan filter dalam burayak yang masih kecil, otomatis rawan tersedot guys, karena burayak di usia 1-2 minggu masih rentan terhadap arus ya guys. Nah, ketika telur sudah menetas, hal yang harus kita lakukan adalah kita hanya membiarkan saja guys selama kurang lebih 1 bulan. Nah, kalau kita kasih makan pun paling tidak di usia 2 minggu selama penetasan. Jadi kalian harus kasih pakan
pelet serbuk ya guys, pelet udang yang bentuknya serbuk, jadi tidak bijian. Ngasih makannya tidak boleh terlalu banyak ya, jadi sedikit demi sedikit aja. Nah selanjutnya dalam perawatan air di usia seminggu atau 2 minggu sebaiknya jangan dikuras dulu ya. Burayak di usia segitu kalau kita ganti air secara langsung otomatis akan banyak yang mati guys ya, karena perubahan temperatur suhu itu tadi. Setelah masuk di usia 1 bulan bahkan 1,5 bulan, kalian bisa ajari burayak tersebut memakan cacing ya guys, cacing sutra ataupun cacing darah. Dari kandungan cacing itu sendiri sangat banyak protein dan banyak sekali kandungan lemaknya guys. Jadi otomatis kalau burayak tersebut memakannya, maka pertumbuhannya pun akan menjadi pesat guys. Nah kalau sudah masuk di usia 2 bulan sampai 3 bulan, kalian bisa ajari ikan-ikan tersebut menggunakan pakan pelet ya. Nah ketika sudah memasuki usia baby, kalian sudah bisa guys merawat ikan mas koki tersebut dengan menggunakan treatment air yang bagus ya. Artinya kalian bisa rawat di akuarium atau di tank dengan mentreatment air, water change, itu sudah bisa untuk diganti air. Nah itulah sedikit penjelasan mengenai ketika kita mau membreeding ikan tersebut. Jadi cara yang saya lakukan kurang lebih seperti itu ya guys. Jadi buat teman-teman yang mau menambahkan wawasan ini, yang memiliki pengalaman lebih, kalian bisa tulis di kolom komentar guys, dan kalian bisa tambahkan dan ceritakan dalam komentar tersebut guys. Nah bagaimana dengan kalau kita memang tidak siap untuk membreeding ataupun tidak suka ketika ikan yang kita punya itu sedang bertelur guys. Nah hal yang harus kita lakukan itu seperti apa ya? Nah kalau kita memang sengaja tidak breeding ikan tersebut, namun ikan-ikan tersebut sudah waktunya bertelur, hal yang harus kita lakukan adalah ya kita pisahkan ya guys untuk ikan yang bertelur tadi. Agar apa? Agar tidak mengganggu kondisi air yang ada di tank tersebut guys. Nah kalau kita tidak memiliki tank cadangan untuk ketika ada ikan kita yang bertelur, ya mau nggak mau kita harus menunggu guys ya. Jadi kita tunggu ikan tersebut sampai benar-benar selesai bertelur. Nah telur tersebut kita biarkan untuk dimakan pada ikan-ikan yang lain guys. Nah resikonya di sini adalah kita wajib mengganti air tersebut guys ya, karena air tersebut sudah tercemar oleh kandungan yang dihasilkan dari telur-telur tersebut guys. Kalau kita tidak water change atau ganti air, ya akan terjadi akuarium kita akan berbau amis guys, dan takutnya itu menjadi sarang dari beberapa penyakit ya guys. Nantinya yang akan mempengaruhi kualitas air juga kualitas ikan-ikan tersebut guys. Nah seperti di tank ini guys yang saya lakukan kemarin, karena saya memang tidak siap untuk breeding. Jadi ada 1 ekor indukan ini yang bertelur guys, karena saya tidak siap untuk breeding ya saya biarkan. Bahkan saya tinggal kerja guys ya seharian. Nah sepulang kerja, bekas-bekas dari telur tersebut membekas di dasar akuarium guys. Yang saya lakukan adalah untuk mengurangi air tersebut guys ya.
Jadi airnya sudah saya water change di tank ini sebanyak 50% guys. Nah sekarang sudah kinclong lagi, dan kemarin pun akuarium ini sangat berkabut ya guys, bahkan berbusa akibat dari ikan yang satu ini bertelur guys. Nah itulah pengalaman yang saya lakukan ketika ikan-ikan saya sedang bertelur. Jadi buat teman-teman yang mau menambahkan atau memiliki pengalaman lebih, silahkan ditulis di kolom komentar ya guys. Oke, mungkin sampai sini dulu video saya kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Dan pantengin terus channel saya ini. Insya Allah di setiap harinya saya akan terus upload video terbaru dan update ikan-ikan saya guys. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.